Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kami mengajak Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berdoa syafaat sebelum ibadah dimulai. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Kalau kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu sepanjang hari ini. Dari pagi hari hingga sore hari ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan melawat gereja-gereja-Mu, melawat setiap kami yang hadir, memulihkan, menyembuhkan setiap kami yang sakit. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Kami memberkati Tuhan negeri kami, bangsa kami Indonesia. Lawat bangsa kami Tuhan. Kami rindu Indonesia mengalami pertobatan. Kami rindu Indonesia mengalami pemulihan yang besar. Dari setiap provinsi, ekonomi, pemerintahan, pemulihan yang besar. Di mana kuasa Tuhan bekerja penuh atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran. Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Bapa berkati setiap keputusan hamba-Mu Tuhan. Berikan kebijaksanaan, berikan Tuhan hikmat-Mu ya Bapa untuk mengambil suatu keputusan atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini yang terjadi Engkau berjalan bersama dengan hamba-Mu. Indonesia ada dalam kendalinya Tuhan, sebab banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Dan kami akan melihat keputusan Tuhan terlaksana atas Indonesia yang penuh dengan kesejahteraan terjadi atas bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat tangan kita berdoa bagi pemimpin rohani kami, khususnya Bapak Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Bapak Dr. Yanto. Bapak Engkau juga memberkati kedua hamba-Mu Tuhan. Engkau yang lihat kesetiaan hamba-Mu sampai dengan hari ini Bapak. Kami percaya jerih payah hamba-Mu Tuhan tidak pernah sia-sia. Berkati pelayanan, keluarga besar hamba-Mu, kesehatan, umur yang panjang, otoritas ilahi, kuasa Tuhan bekerja penuh atas kedua hamba-Mu Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung di tahun 2020 ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami berdoa bagi generasi-generasi muda, generasi-generasi Yeremia. Bangkitkan Tuhan anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang cinta akan Tuhan, anak-anak muda Tuhan Yesus. Bangkitkan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka memiliki gaya hidup doa, pujian dan penyembahan ya Bapa, menjadi tiang-tiang doa di dalam keluarga, bahkan bangsa ini Tuhan. Bangkitkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa jahat yang mengikat, membelenggu anak-anak generasi-generasi muda hari-hari ini sudah dipatahkan kuasanya. Dan kami akan melihat Tuhan, mereka adalah anak-anak muda yang berkemenangan. Mereka anak-anak muda yang mengalami kelepasan yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah setiap doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom GBI PRJ. Shalom. Yang sepanjang minggu ini merasakan sukacita Tuhan, mari lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Come on, put your hands up. Clap for God. Haleluya. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Come on, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. He
Shout it out. Kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Yang percaya kita lebih dari pemenang, suarakan haleluya. Sebab Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan setiap musuh, katakan amin. Engkau raja di atas segala raja Tuhan. Kami memuji kebesaran nama-Mu Yesus. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tidak ada. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Mari setiap orang yang percaya sama-sama kita mau nyatakan. Satu suara. Sungguh besar Kau Tuhanku, Iman di dalam-Mu Tuhan. Yes. Terpujilah Engkau Raja. Jemaat GBPRJ sambil bertepuk tangan. sungguh besar Kau Tuhanku. Ku berdiri dengan iman. Yes. Kau yang memberi kemenangan. Kami bersorak bagi nama-Mu Yesus. Sama-sama nyatakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam
Semua bersuka cita, amin. Amin. Yang bersuka cita sebelum duduk, kasih salam samping kiri kanan yang katakan, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Jika ada boleh lambaikan tangannya. Kami rindu untuk berkenalan, apakah ada jiwa baru? Baik, jika belum ada Bapak Ibu, mari minggu depan kita mau sama-sama ajak orang-orang yang kita kasihi, kerabat kita untuk kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini, amin. Amin. Baik, dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang tertempel di depan kursi Bapak Ibu atau yang ada di depan layar. Pastikan nama penerimanya sudah benar Bapak Ibu, yaitu atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, jika sudah siap semua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan bersama-sama. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Kepada multimedia kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya hari Minggu, 28 Juni 2026, pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tilio Lokman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Shiku Iseng. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Mandarin Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Unit pelayan jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 22 Juni 2026 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi berlanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Selalu ada luka kehidupan yang disimpan terlalu lama dalam diam. Dengan masa lalu yang kelam, penuh penyesalan, kehilangan dan air mata. Setiap langkah yang kita jalani terasa berat, ada trauma yang selalu menghantui, seperti bayang-bayang yang tidak pernah pergi. Akan tetapi, di balik semuanya itu ada tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk kita bangkit, mengampuni, dan memulai kembali sehingga kita berjalan dalam pengharapan yang baru bersama Tuhan. Mari para wanita terkasih, saatnya kita bangkit dari masa lalu bersama Dia di ibadah WOI pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 10 pagi. Dengan tema Shadow of the Past, keluar dari bayangan dan masuk ke dalam terangnya bersama Pastor Iliana Widodo. Bertempat di ruang Sapphire and Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Everybody, Andy and Joth here from Planet Shakers. Yes, and we cannot wait to be with you in Jakarta, worshipping Jesus. You know who else is going to be there? Our whole team, and Pastor Russell is going to be sharing the word. It's going to be powerful. It is going to be an amazing night. Don't miss it. Friday, the 3rd of July at Central International Convention Centre. We will be there. You'll be there on the drums. I'll be there on guitar. We will see you there worshipping with us. Can't wait. Polda Metro Jaya mengungkap kasus pelecehan seksual. Rentetan kejahatan seksual mengakibatkan kerap sekali ribuan terjadi kasus kekerasan
pencabulan ataupun pelecehan terhadap anak-anak. Seringkali kita berpikir anak-anak kita belum sampai pada fase itu. Namun pada waktunya setiap anak akan bertumbuh, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka pun mengalami masa pubertas dengan perubahan fisik dan emosi yang tidak selalu mudah mereka pahami. Di saat itulah mereka membutuhkan pendampingan yang tepat, bukan sekedar perhatian, tetapi pengertian yang benar dan penuh kasih. Mari bersama memahami dan mendampingi setiap proses pertumbuhan mereka dengan bijaksana. Tidak semua orang tua siap membicarakan sex education dengan anaknya, terlebih untuk anak berkebutuhan khusus. Tapi justru karena mereka istimewa, mereka membutuhkan pendampingan yang lebih tepat. Mari belajar bersama menjadi orang tua yang mampu melindungi, memahami, dan membimbing anak dengan kasih. Kami mengundang para orang tua dan pendamping anak berkebutuhan khusus untuk hadir dalam seminar parenting pada 29 Agustus 2026 pada pukul 9.30 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat di MGK lantai 9. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan menghubungi kontak yang tertera di layar. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ada berkat yang baru pada hari ini. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya bahwa kita selalu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sehingga kita boleh menjadi alatnya untuk memberkati orang lain. Hari ini adalah hari kemenangan kita. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa dalam segala hal, walau kadang keadaan kita sulit, kita tetap bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana taburan kasih dari Bapak Ibu sekalian sudah sangat memberkati orang-orang yang membutuhkan. Dan kami bersyukur, kita semua bersyukur bahwa kita bertumbuh di gereja yang tidak hanya diam dalam tembok di dalam ini, tapi kita mempunyai hati untuk pergi keluar, untuk menjadi saksi dan garam terang bagi orang-orang lain. Silakan. Oke, berikut penerimaan dan pengeluaran taburan Bapak Ibu Diakonia di bulan Mei 2026. Total penerimaan 173 juta sekian. Pengeluaran itu terdiri dari kegiatan misi 85 juta sekian, kemudian bantuan sosial jemaat 56 juta sekian, bantuan sekolah PAUD Cerah 20 juta sekian, Raising the Standard 9 juta sekian, dan bantuan biaya pendidikan jemaat 5 juta sekian, sehingga total pengeluaran 177 juta sekian. Pada bulan lalu dan berjalan sampai saat ini, beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, mungkin Bapak Ibu sudah ikut ya, kita sudah melakukan cekes, banyak yang ikut saya harap ya, dan juga sudah kita melakukan donor darah yang didukung oleh PMI. Puji Tuhan jika Bapak Ibu juga kuat dan bisa membantu menjadi pendonor. Lalu berikutnya kita juga memberkati gereja Jemaat Kristus Tunanetra di daerah Tangerang, di mana di sana penghuninya memang tidak beruntung untuk bisa melihat. Kita mengadakan mesbah doa, kita mengadakan juga donasi untuk kehidupan mereka. Dan selanjutnya kita juga memberkati rumah singgah Adeline, di mana penghuninya adalah lansia, anak-anak yang ODGJ ya. Dan kita di situ menabur untuk menambah tempat rawat mereka sehingga akan tercukupi untuk tempat tinggal mereka. Dan untuk misi silakan. Oke, dari misi edukasi atas dukungan Bapak Ibu sekalian, ada kegiatan di bulan Mei yaitu pelayanan Rohkris atau Rohani Kristen diadakan di 8 sekolah baik SMP maupun SMK negeri di daerah Sunter, Pademangan dan 1 di Warakas berjalan dengan lancar. Jadi kita semua menguatkan para generasi Yeremia yang mayoritasnya bukan agama Kristen ya. Nah, tema sepanjang bulan Mei itu adalah power up. Jadi mengingatkan Roh Kudus selalu ada dan setia asal mereka mau meminta. Kemudian selain itu pembekalan untuk kelas akhir, kelas 9 dan kelas 12 yang akan meninggalkan sekolah mereka ke jenjang yang lebih tinggi baik ke SMK maupun ke universitas. Nah, menguatkan mereka juga untuk tetap menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada, terutama di tempat barunya mereka. Nah, puji Tuhan juga bertambahnya pelayanan kami di misi edukasi
yaitu pelayanan di TK Cerah di Semper maupun TK Aos di Tanah Tinggi di bulan Mei ini, bahwa membuktikan kasih Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau anak-anak jiwa dari masyarakat umum. Nah, kemudian puncak kegiatan bulan Mei adalah perayaan Paskah di SMPN Negeri 116 Sunter, di mana dihadiri oleh kepala sekolah, guru-guru serta orang tua murid. Puji Tuhan. Sehingga menjadi terang diwujudkan dengan beberapa murid Rokris juga yang memenangkan lomba baik antar sekolah, di mana seperti juara Paskibra, lomba pembuatan video maupun prestasi akademik yang terbaik di masing-masing sekolah mereka. Kalau nanti Tuhan berkehendak, salah satu anak roh kris kita ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi kepala daerah, itu semua berkat taburan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan saja. Oke, nah, sekarang untuk bulan depan jika Bapak Ibu tergerak, akan ada kunjungan ke lapas dan ke rutan wanita dan juga untuk ke rumah rehabilitasi narkoba. Sayang sekali banyak penghuninya adalah remaja. Jika Bapak Ibu tergerak, Bapak Ibu mau memberkati mereka dengan doa Bapak, dengan kata-kata yang menyemangati, kami akan sangat welcome. Bapak Ibu bisa mendaftar di ruang depan di meja sekretariat. Terima kasih banyak. Sekarang kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk memberkati mereka sekalian. Dan kita berdoa. Bapak kami yang penuh kasih, tak terputus kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Engkau cukupkan kami dalam segala hal. Sehingga hanya ada rasa syukur dan terima kasih bahwa kami memiliki Allah yang hidup yang memperhatikan kami. Dan biarlah Tuhan dengan segala berkat yang Tuhan sudah beri, kami ingin menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Kami percaya dengan berkat apapun yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami salurkan, itu akan menjadi benih di tanah yang subur, sehingga itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya bahwa setiap berkat yang sudah ditabur akan memberkati kami, keturunan kami, dan keturunan daripada keturunan kami. Terima kasih Tuhan. Berkat perlindungan, damai sejahtera, kebaikan dan kemurahan-Mu ada bagi keluarga kami sekarang dan selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami akan memberikan ucapan syukur. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Negeri 23 Jakarta mengucapkan Selamat ulang tahun Royanto. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Royanto. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu Saudara, sepanjang minggu ini
mungkin menjadi minggu yang terberat yang harus saya lalui dan keluarga saya lalui. Minggu ini mama saya harus dirawat di rumah sakit. Dan dokter yang merawat mama saya mendiagnosa mama saya terkena penyakit yang cukup berat. Melihat kondisi mama saya saat itu, saya sungguh nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya takut, saya sedih, saya bingung harus berbuat apa. Saya tahu di proses ini, iman, kesabaran, dan kekuatan saya benar-benar sedang diuji. Tapi di tengah proses yang ada saat ini, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kepada saya tentang hal ini. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia tidak hanya menunjukkan jalannya, tapi dia berjalan menuntun aku secara pribadi untuk melewati proses ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita bingung, Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Ketika kita sedih, Dia Tuhan yang menghibur hati kita. Ketika kita butuh Tuhan, ketika kita takut, Dia ada memegang tangan kita erat-erat dan berkata, jangan takut, sebab aku besertamu. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu yang mengalami beban yang sama seperti apa yang saya alami, atau mungkin lebih berat dari apa yang sedang saya alami saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini maukah kita memberikan semua yang terbaik, penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebab kita percaya Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita apapun musim hidup kita. Dan kita percaya Dia turut bekerja atas semuanya, amin. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang sungguh indah dalam hidup kami. Kau sangat baik Tuhan, sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku anggarkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Amin. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku
tubuh dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang tangan kami Tuhan. Amin. Kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat di kami Tuhan, ku tak dapat kami butuh Engkau luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus di luar Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, nyatakan Yesus. Kau melihat setiap anak-Mu Tuhan yang tangannya terangkat ya Bapa. Kami butuh Engkau Yesus dalam hidup kami. Jangan Tuhan, Engkau alasan selamaku. Mari sekali lagi Bapak Ibu buka hatimu. Yesus pegang erat. Makasih Tuhan. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan Tuhan, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kinaralabaya shararalabaya shir. Kinaralabaya shararalabalaba. Engkau sungguh indah Tuhan. Engkau yang paling berharga bagi kami. Kinaralalabaya shararalabalaba. Terima kasih. Oh ya Yesus Tuhan, di dalam hadirat-Mu Yesus, kami temukan kekuatan yang baru. Oh Tuhan, ya ralalabaya syakaralalamu. Terima kasih, terima kasih. Syetakaralabaya syikiriaralala. Kami kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace.
Haleluya. Kami bersyukur kepadamu karena kami punya Tuhan yang hidup. Dia bukan saja berjanji tetapi dia membuktikan janji-janjinya dalam hidup kami. Terima kasih untuk sore hari ini kami boleh ada di dalam bait-Mu yang kudus, memuji memuliakan nama-Mu, sebab Tuhan selalu baik, tak pernah tak baik. Dalam hidup kami membuktikan bahwa Tuhan kami tak pernah jauh daripada kami. Terima kasih untuk sore hari ini kami sudah memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersehati menolak melumpuhkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Salam. Saya akan membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Keluaran pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Alkitab berkata demikian, Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Di Masa dan Meribah, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Ayat yang ke-6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara, tema sore hari ini akan saya sampaikan adalah, saudara-saudara yang terkasih, menghadapi dan melewati masa sukar. Menghadapi dan melewati masa sukar. Sebuah bangsa yang paling banyak punya pengalaman dengan Tuhan secara bangsa adalah bangsa Israel. Karena saudara-saudara yang terkasih, tidak ada satu bangsa di dunia ini yang punya pengalaman secara bangsa dengan Tuhan kecuali bangsa Israel. Bangsa Eropa nggak punya pengalaman dengan Tuhan secara bangsa. Bangsa Amerika nggak punya. Indonesia tidak punya. Secara individu, saudara yang terkasih, Anda dan saya punya perjanjian dengan Tuhan. Yesus berkata dia tidak lagi memanggil kita hamba, tapi dia memanggil kita sahabat. Itu berarti bahwa Yesus begitu dekat dengan saudara dan saya. Saudara, Keluaran 17 ayat yang pertama yang tadi kita baca membuktikan kepada kita bagaimana orang Israel juga mengalami, saudara, berhadapan dengan yang namanya kesulitan. Mereka dengan bangsa yang besar, atau Musa dengan bangsa yang besar ini, saudara-saudara yang terkasih, mengalami juga yang namanya kesulitan. Musa itu, saudara yang terkasih, dia meninggal tahun 120 tahun maksud saya. Dan dia punya hidupnya dalam 3 fase. 0 sampai 40 tahun, 40 tahun sampai 80 tahun, dan 80 tahun sampai 120 tahun. Dan 120 tahun dia meninggal. Musa, saudara yang terkasih, 0 sampai 40 tahun, dia adalah anak angkat atau putra angkat putri Firaun. Dia tinggal di Mesir, belajar tentang kepemimpinan, belajar tentang manajemen. Dia, saudara yang terkasih, barangkali sekali-sekali dia naik mobil dengan plat nomor Mesir 1, saudara yang terkasih. Dan dia kemana-mana orang selalu kenal dia. Dia adalah anak muda di atas banyak anak muda yang lain. Apalagi di atas, saudara-saudara, apalagi dibandingkan dengan anak-anak muda Israel waktu itu. Dan satu kali ketika dia keluar dari rumah, saudara-saudara yang terkasih, dari tempatnya, dia jalan-jalan, saudara, dan dia ketemu dengan seorang Mesir yang memukul orang Israel. Musa marah sekali atas nama bangsanya Israel, saudara-saudara. Dia
pukul orang Mesir itu sampai dia bunuh dan dia kubur secara diam-diam. Satu ketika Musa keluar dari rumah lagi dari tempatnya naik kuda, dan ketika dia melihat saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang Israel memukul temannya sebangsa juga orang Israel. Musa marah sama yang salah ini, yang memukul ini. Lalu orang yang dipukul itu berkata, siapa yang mengangkat kamu jadi hakim di antara kami? Apakah engkau mau bunuh saya juga? Sama seperti engkau bunuh orang Mesir beberapa waktu yang lalu. Musa kemudian menjadi takut. Karena itu periode fase yang kedua dalam hidup Musa. 40 tahun sampai 80 tahun. Musa ada di padang belantara. Dia ada, saudara yang terkasih, di padang gurun, padang belantara. Dia menjaga kawanan domba mertuanya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Musa nggak bisa lagi gaya-gaya. Dia mau pakai handphone, tidak ada lagi orang yang bisa ditelepon. Di sekitar dia binatang semua. Dia mau pakai minyak wangi, binatang wangi, lebih wangi dari minyak wangi yang dia kasih. Pokoknya Musa begitu diturunkan, saudara-saudara, semua gengsi kebiasaan yang baik. Dan justru di saat itulah Musa dididik oleh Tuhan secara luar biasa. Lalu satu ketika Tuhan berkata kepada Musa, Musa kamu pergi ke Mesir, bebaskan bangsa umat saya. Anda tahu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir 430 tahun. Lama sekali, saudara-saudara yang terkasih. Karena itu Tuhan suruh Musa pergi. Musa berkata, Tuhan, saya ini dicari, hidup atau mati. Saya dicari, kalau saya datang ke sana itu saya menyerahkan hidup saya, saudara, yang secara cuma-cuma kepada orang Mesir, kepada Firaun yang akan mencari saya. Enggak, kamu pergi, nanti saya menyertai kamu. Lalu Musa beralasan, saya enggak pandai bicara. Ini alasan yang paling suci, yang enggak bisa didebat sama orang, saudara. Karena ini alasannya personal sekali. Saya enggak pandai bicara. Apa iya? Saya enggak pernah lihat orang satu hari diam dari pagi sampai sore. Enggak pernah. Saya orang suka ngomong, saudara. Kalau Anda ajak saya ngomong semalaman, saya nggak capek. Tapi kalau Anda suruh saya diam 1 jam, saya panas tinggi, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu, apalagi kalau perempuan, saya nggak percaya. Sebab perempuan itu kalau ketemu 5 menit, itu baru pembukaan. Belum isi pembicaranya, belum penutupnya. Ci, jangan lupa ya, telepon lagi ya Ci ya. Kita ngobrol, nanti kita kumpul-kumpul. Seru banget kita ngobrol hari ini. Dan seterusnya. Karena itu Musa kemudian dia dengar Tuhan bilang, sekarang kamu pergi. Ada Harun kakakmu, dia yang akan ngomong kepada Firaun. Kamu gak usah ngomong, kamu ikut dia aja, kamu sertai dia, kamu dampingi dia yang akan ngomong kepada Firaun. Dan saudara, betul saja saudara yang terkasih, hukuman pertama Firaun kelihatannya mengindahkan, tapi juga Tuhan, karena Tuhan sudah berkata kepada Musa, saya akan mengeraskan hati Firaun supaya dia melihat perbuatan-perbuatan saya yang dahsyat, yang besar, yang ajaib. Sampai hukuman ke-10, kematian anak sulung dari manusia, anak sulung dari hamba-hambanya, anak sulung dari hewan, anak sulung laki-laki. Dan kemudian Firaun mengizinkan Musa keluar dari Mesir. Dia membawa begitu banyak orang. Menurut catatan Keluaran 27 ayat Keluaran 12 maksud saya, ayat yang ke 27 atau 29. Di sana dikatakan yang keluar dari Mesir itu ada 600.000 laki-laki. Itu berarti kalau kita asumsi satu keluarga punya 3 orang anak, maka kurang lebih 3 juta orang keluar dari Mesir. Banyak sekali. Musa pemimpin besar. Kalau Musa hidup zaman sekarang tahun 2029, saya pilih dia jadi Presiden Republik Indonesia. Karena saudara, dia pemimpin besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu Musa memimpin bangsa ini keluar, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Karena itu, untuk menghadapi saudara-saudara yang terkasih dan melewati masa sukar, yang pertama, ingat Tuhan pernah tolong kita. Ingat Tuhan pernah tolong kita. Peristiwa Laut Teberau, saudara, merupakan sebuah peristiwa untuk mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan pernah tolong mereka.
Alkitab berkata dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk apa? Untuk selama-lamanya. Artinya Tuhan kalau bereskan persoalan, dia enggak setengah-setengah, dia bereskan persoalan secara total, sempurna saudara yang terkasih. Bahkan ayat 14 berkata Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak-bapak saya lihat dari muka-muka beberapa ibu-ibu juga suka nonton bola ini tiap malam ini. 8 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu saya lupa. Waktu saya khotbah selesai di Intercon. Saudara yang terkasih, ada jemaat, ada satu pengerja bilang, Pak Henry nanti final nonton di sini ya, nonton bola, kita nonton rame-rame, nobar. Jadi begitu saya masuk, mereka teriak, wah Pak Henry jadi datang. Pak Henry ke depan ngomong sesuatu, ngomong apa? Nonton mah nonton aja, ngapain pakai ngomong. Lalu mereka tanya, Pak kira-kira Bapak pegang siapa? Saya bilang saya pegang Brasil. Ada nggak ayat Alkitabnya? Saya bilang langsung ada. Mazmur pasal pertama. Apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi namanya orang main bola. Itu semua orang punya peranan. 11 orang itu. Di Itali muncul beberapa dekade yang lalu dengan sepak bola negatif. 9 orang berjajar di depan gawang itu. Lalu tontonannya jadi tidak menarik. Karena tidak ada gol yang tercipta. Lalu saudara yang terkasih, Belanda memperkenalkan total football. Dan semua orang bergerak, penyerang, saudara yang terkasih, pemain belakang bisa mencetak gol, bisa lari ke depan, dan semuanya bergerak semua bergerak. Dengar baik-baik, ayat ini berkata Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, keren banget Tuhan itu, saudara yang terkasih. Teriak-teriak haus juga, minum dulu ya saudara. Anda diam saja, kita diam saja, saya diam saja. Tuhan yang berperang. Karena itu saudara, kalau kita anak-anak Tuhan, yakinkanlah diri kita bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan yang berperang melawan semua persoalan masalah itu. Diam aja saudara, karena pengetahuan dan pengalaman kita terbatas saudara-saudara yang terkasih. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Tapi saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah lupa bahwa Tuhan bisa melakukan melebihi apa yang bisa kita lakukan saudara-saudara yang terkasih. Karena itu ketika kita bisa lakukan apa yang kita lakukan. Tapi nanti Tuhan melakukan bagiannya. Dan tenang aja, Anda diam dan Anda melihat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika bangsa Israel mereka melewati Laut Teberau itu, dan ketika mereka mau jalan, di depan ada Laut Teberau, di belakang ada tentara Mesir, dan kemudian mereka mulai takut. Mereka berkata kepada Musa, Musa, apa karena kekurangan kuburan engkau bawa kami ke sini? Lalu Musa mengulurkan tongkatnya, air Laut Teberau itu terbelah saudara yang terkasih, ke pinggir semua, dan mereka bisa berjalan di tengah-tengah air Laut Teberau yang kering itu. Betul, karena semua yang namanya air laut, angin ribut, apa saja di dunia ini cuma ciptaan. Mereka harus tunduk sama Tuhan yang adalah pencipta itu. Dan saudara dan saya mengenal Dia sebagai Tuhan, sebagai sahabat, juru selamat, penolong kita. Dia Allah yang El Shaddai, yang Maha Kuasa. Dia Tuhan pencipta. Karena itu jangan pernah takut dengan apapun. Semua yang ada di dalam dunia ini saudara cuma ciptaan. Allah kita, Dia adalah pencipta. Dan semua ciptaan harus tunduk sama Sang Pencipta. Dan saudara dan saya adalah ciptaan yang paling disayang. Yang namanya orang, manusia itu paling dikasihi oleh Tuhan. Saya selalu senang kalau lihat gereja ada diakonia, ada misi saudara yang terkasih yang dilakukan. Karena ada banyak orang di sana yang mereka hidup susah. Saudara dan saya, kita diberkati dan Tuhan mengutus kita untuk menolong orang-orang seperti begitu. Karena itu Tuhan mau ingatkan, atau Musa mau ingatkan kepada saudara-saudara yang terkasih yang namanya bangsa Israel. Ingat, Tuhan pernah tolong kalian. Dalam hidupmu, dalam hidup kita, pasti Tuhan pernah tolong kita. Kalau saya memberikan kesempatan supaya orang bersaksi ke depan, pasti banyak hal yang diceritakan.
citrakan, untuk melukiskan betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan kita itu. Saudara, ingat Tuhan pernah tolong kita peristiwa di Laut Teberau. Keluaran 14 ayat yang ke-30 dan ke-31 dikatakan, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Ini waktu mereka lihat kenyataan baru percaya. Itulah manusia. Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku di bekas lukanya, aku gak percaya. Lalu Tuhan hadir dan Tuhan berkata, Thomas, ini aku, taruh jarimu. Ya Allahku, ya Tuhanku, kata Thomas. Manusia itu biasa begitu, melihat baru percaya. Itu bukan iman. Iman itu bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percaya. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah tinggalkan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi orang Israel punya sejarah panjang ditolong oleh Tuhan. Dan saya percaya kita juga pernah ditolong oleh Tuhan. Kalau Anda lihat saya, Anda kan sudah dengar kesaksian saya kan. Saudara-saudara, saya jalan tidak normal ini karena 6 tahun lalu saya kena stroke, 17 hari saya di RSPAD. Saudara yang terkasih, antara hidup dan mati, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan tolong saya. Ayat yang saya pegang adalah saudara Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itu kalau Anda ketemu dengan saya selalu senyum supaya orang kira banyak uang, saudara yang terkasih. Sebab orang kalau senang itu, saudara, kalau senyum itu, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah penyakit menular yang bisa menularkan kepada orang yang lain. Orang yang tadi marah-marah, kita senyum, dia ikut senyum, saudara yang terkasih. Padahal dia nggak tahu kita senyum tentang apa, dan kita juga nggak tahu dia senyum tentang alasannya apa. Tapi sudahlah, saudara yang terkasih, maksud saya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan sudah bawa kita sampai di sini, itu berarti Tuhan pernah tolong kita. Setiap kita pasti mengalami itu. Waktu kita masih muda, waktu kita sudah berumah tangga, waktu kita punya anak, waktu anak-anak kita mau sekolah, ada banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Itu yang harus menjadi sebuah keyakinan dalam hidupmu, bahwa Tuhan pernah tolong Anda. Itu berarti jangan pernah lupa, kalau ada persoalan, ada masalah datang, Anda bilang, saya pernah ditolong oleh Tuhan. Dan itu merupakan jaminan bahwa Tuhan akan tetap tolong saya. Yang berikutnya, saudara-saudara yang terkasih, ingat Tuhan sedang tolong kita. Jadi Tuhan sudah pernah tolong kita, tapi Tuhan juga sedang tolong kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Keluaran 15 ayat 25 dikatakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Saudara-saudara yang terkasih, mereka mau minum dalam perjalanan itu, saudara yang terkasih, mereka mau minum air tapi airnya nggak bisa diminum. Akhirnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bilang sama Musa, lemparkan sepotong kayu. Bayangkan saudara, air yang pahit itu bisa menjadi manis. Kira-kira kan ada danau Sunter dekat sini kan. Saudara-saudara, Anda lewat, saya mau bikin air ini manis. Begitu Anda betul manis, seluruh orang-orang di situ beli es batu, lalu bikin jualan es teh manis, saudara. Hari itu geger, saudara. Kenapa manis? Oh, orang-orang PRJ, jemaat GBI CK7, jemaat PRJ, buang sepotong kayu dan air itu menjadi manis, saudara. Geger semua. Lalu dibilang, siapa yang suruh? Pak Henry Salakparang. Agak gila orang itu ya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi hari itu Tuhan mau menunjukkan bahwa sekali lagi Dia pencipta dan Dia sedang tolong. Jangan pernah Anda ragukan Tuhan. Setiap langkah hidupmu, setiap pijakan kakimu di bumi ini, ada Tuhan yang menyertai dan sedang menolong Anda. Dia bukan Tuhan yang pasif. Dia bukan Tuhan yang berdiam, saudara yang terkasih. Tapi Dia Tuhan yang aktif. Saudara yang terkasih, Dia tetap bekerja sampai sekarang. Saya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baru pulang dari Jambi, tepatnya di bulan April. Saya KKR Jumat Agung dan KKR Paskah di kota Jambi di sebuah gereja tanggal
3 itu Jumat Agung, tanggal 4 hari Sabtu, dan tanggal 5 Paskah. Kakak saya baru meninggal di bulan Februari, saudara, di tanggal 9 di Jakarta. Lalu saya ikut mendampingi mayat pulang ke Maluku Utara, ke Ternate. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanannya 3,5 jam. Lalu nyebrang dengan speedboat ke Halmahera. Lalu kemudian saudara yang terkasih dengan mobil lagi kurang lebih 4 sampai 4,5 jam. Saudara-saudara yang terkasih, jadi ada penguburan dan seterusnya. Lalu saya pulang ke Jakarta, bulan Maretnya kembali lagi ke sana buat ibadah. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pulang dari sana, lalu istirahat 1 hari, besoknya pimpin retreat di daerah Puncak. Lalu sesudah itu besoknya, saudara, hari Sabtu, saudara yang terkasih, ada peresmian rumah di sebuah daerah di Depok. Lalu kemudian besoknya khotbah di CK7 di jemaat mana saya lupa, saudara, 3 sampai 4 kali. Dan kemudian hari Seninnya saya demam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Selasa masih demam, Kamis mau berangkat ini, Kamis mau berangkat. Saya hampir telepon panitianya, saya bilang tolong cari pengkhotbah yang lain. Karena sepertinya saya nggak bisa berangkat, saya masih agak demam. Saya mau kasih tahu istri saya bahwa saya demam, saya nggak berani. Sebab istri saya pasti melarang saya untuk pergi kalau lagi sakit. Saya pernah tanya sama istri saya, kenapa mama begitu sayang sama papa? Dia ngomong begini, sebab produksi seperti papa tidak akan keluar lagi katanya. Wah, kacau Bapak Ibu yang terkasih. Saudara saya yang terkasih dalam Tuhan, lalu saya bilang, Tuhan, saya mau tetap jalan. Hari Kamis saya mau tetap berangkat. Dalam keadaan sakit saya mau tetap jalan. Saya mau khotbah tentang Jumat Agung, khotbah tentang penderitaan Yesus. Saya belum apa-apa. Yesus menderita, dicaci, dicemeti, saudara, disalibkan. Dia nggak nyerah. Masa cuma puskesmas aja udah mau balik. Puskesmas itu singkatan dari pusing-pusing keseleo masuk angin salesma, saudara yang terkasih. Masa cuma segitu aja mau? Saya enggak. Saya mau jalan Tuhan. Saya mau jalan. Saya mau lakukan apa yang Tuhan kasih tugas kepada saya. Terserah sesudahnya. Tuhan yang lakukan apa yang Tuhan mau Tuhan lakukan dalam hidup saya. Kami istirahat di hotel di Jambi. Belum juga terlalu baik. Besoknya saudara yang terkasih, jam 9 KKR pagi, saudara, mau nyanyi disuruh nyanyi nggak bisa. Saya bilang jangankan nyanyi, khotbah aja seringkali diselingi oleh sedikit batuk. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi saya tetap berdoa. Saya bilang, Tuhan, Engkau pasti tolong saya, Engkau pasti sedang menolong saya. Saya terus melakukan tugas saya. Besoknya seminar, saudara yang terkasih, dan ada tanya jawab hampir 4 jam. Karena kita seminar itu macam-macam model orang. Ada yang bertanya yang betul-betul mau tahu. Tapi ada yang bertanya yang mau kasih tahu kepada kita. Dia lebih tahu dari apa yang kita tahu. Kira-kira begitu, saudara. Jadi dalam pengalaman bahwa seminar itu ngertilah orang itu kira-kira menguji kita atau mau ngapa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu kali saya pernah seminar di Jakarta. Sederhana 30 orang di sebuah kantor, saudara. Malam hari di hari Rabu malam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya punya statement waktu itu saya bilang begini. Saya bilang sama orang-orang waktu itu saya bilang begini. Waktu ada sesi tanya jawab. Sebelumnya saya bilang begini. Saudara, kekristenan itu dibangun dalam 2 hal yang paling mendasar. Yang pertama adalah firman Tuhan. Yang kedua adalah doa. Firman Tuhan dan doa. Ketika Anda baca firman Tuhan dan di sana Anda disuruh melakukan sesuatu, Anda doa. Dan ketika Anda doa, Tuhan suruh kembali lagi kepada firman Tuhan. 2 hal ini paling basic di dalam kehidupan orang Kristen. Begitu ada sesi tanya jawab, seorang bapak dia berdiri angkat tangan. Sudah angkat tangan aja udah kelihatan. Dia bukan cuma berdiri, tambah angkat tangan. Sudah orang kalau lagi duduk, berdiri aja udah kelihatan. Nggak perlu angkat tangan. Tapi dia mau meyakinkan saya bahwa dia yang mau bertanya. Dia berdiri dan dia angkat tangannya. Lalu dia berkata, Pak, saya doktor teologi. Saya kaget. Ngapain doktor teologi hadir di acara seminar saya? Dia berkata, tadi saya dengar Bapak bilang bahwa kekristenan itu dibangun dalam 2 hal yang penting, yaitu doa dan firman Tuhan. Menurut saya Bapak salah. Dia bilang sama saya, menurut saya Bapak salah. Bapak tahu nggak saya ini orang misi.
Dan misi itu penting sekali dalam kehidupan orang Kristen. Permisi Pak Dokter, saya mau tanya, Bapak tahu misi itu dari mana? Dari Alkitab. Bapak sudah jawab apa yang Bapak tanyakan. Dia duduk, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi seminar itu kemudian besoknya KKR lagi saudara, tanggal 5 April itu. Dan Tuhan memberikan saya sehat, saya bisa nyanyi, saya bisa seminar. Dan sampai pulang di Jakarta dengan tidak kekurangan, bahkan sehat kembali. Yes, Tuhan sedang menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih, di pasal yang ke-29 Ulangan 29 ayat 5 dikatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Bayangkan 40 tahun jalan, pakaiannya nggak ganti-ganti. Kita kadang-kadang kan baju makin lama lemari ganti juga. Kalau lemari makin gede rumah ganti. Saudara, rumah gede, saudara yang rumah sudah besar nggak muat, kita nginap di gereja di sini, saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan mau kasih tahu kepada bangsa ini, saya sedang tolong kamu. Lihat loh, kamu jalan di padang gurun, nggak ada pasar tradisional, nggak ada supermarket, tapi pagi makan roti, sore makan daging burung. Luar biasa, nggak kerja makan terus, pasti sehat, bisa juga gemuk. Walaupun orang gemuk itu ada dua kemungkinan. Saya selalu berkata, kemungkinan yang pertama diberkati sama Tuhan. Dan kemungkinan yang kedua mengambil berkat orang. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang saya kasihi, dan orang Israel diberkati oleh Tuhan. Mereka saudara yang terkasih di dalam Tuhan menikmati saudara, sepatunya nggak rusak loh. Saya main tenis 1 minggu 3 kali saudara. Dulu saya belum punya uang saudara yang terkasih. Sekarang juga nggak punya uang, ada di dompet saya saudara-saudara yang terkasih. Tapi maksud saya Bapak Ibu, dulu beli sepatu yang murah saja. Saya pikir murah ya habis, tapi sepatu murah itu nggak awet, nggak tahan lama. 6 bulan main, di bawahnya udah tipis, licin, bahaya kalau main tenis, saudara-saudara yang terkasih. Karena itu Bapak Ibu beli sepatu yang agak bagus pun paling lama mungkin 1,5 tahun, 2 tahun. Kalau kita main tiap 1 minggu 3 kali, saudara 3 hari main dalam 1 minggu, rusak sepatunya. Tapi bangsa Israel punya sepatu, kagak rusak. 40 tahun. Kalau saya punya uang banyak, saya bikin pabrik sepatu mereknya Israel, dijamin 40 tahun gak rusak. Wah Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa. Saya percaya yang namanya Tuhan mau kasih tahu bangsa Israel, lihat loh, gak ada apa-apa yang kamu bisa berharap, tapi masih ada saya yang kamu harap, dan saya gak pernah tinggalin kamu. Bapak Ibu, saya tidak tahu saudara sedang bergumul dengan apa saat-saat ini. Saya tidak tahu saudara sedang punya persoalan apa. Rumah tangga kah, ekonomi kah, pekerjaan atau apa saja. Tapi jangan lupa Tuhan tetap bekerja sampai sekarang. Mungkin Anda nggak lihat, mungkin saudara nggak tahu, tapi Dia tetap bekerja. Saudara, Dia berikan kita kekuatan selalu. Makanya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya dekat Tuhan kita tenang. Mertua baik sih baik, kalau pelit ngapain saudara-saudara yang terkasih. Karena itu saya berdoa supaya kita doakan orang tua kita, doakan mertua, doakan menantu kita, doakan saudara-saudara kita supaya semua takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan kita semua saling mendukung satu dengan yang lain. Kasih itu bukan dibuat-buat saudara yang terkasih, tapi kasih itu adalah sebuah kesadaran hidup untuk berkorban bagi orang lain. Diakonia itu kalau orang gak punya kasih, gereja gak punya kasih, sepi gereja itu, kering gereja itu kalau gak punya kasih. Dan kasih Tuhan bukan karena kasih yang lain. Dengar baik-baik, kalau Anda ibadah siang hari dan orang kemudian kelihatan sopan baik, hati-hati. Dia mau minta kita traktir dia makan, itu saudara-saudara yang terkasih. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu, saya senang ditraktir orang makan, suka ditraktir orang makan. Tapi tidak sekedar untuk makan, sambil makan cerita pelayanan, itu yang saya suka. Cerita pelayanan, karena hidup kita harus berguna. Hidup ini cuma bukan makan dan minum. Hidup ini bukan sekedar saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kerja. Enggak. Hidup ini harus berdampak, punya nilai bagi orang. Saya baru pulang dari Kalimantan Barat. Tanggal 25 hari Senin berangkat sesudah khotbah di St. Maurice. 3 kali saudara-saudara yang terkasih tanggal 24. Dan tanggal 25 Bapak Ibu yang terkasih Mei berangkat ke
Kalimantan Barat, ke Pontianak, lalu naik mobil 12 jam. Saking lamanya tambah kecil saya di mobil, saudara-saudara yang terkasih. 12 jam pergi ke sana pelayanan. Bapak Ibu yang terkasih, dan luar biasa di desa yang terpencil, yang gak ada sinyal telepon, saudara, ditaruh karena gak bisa dipakai, saudara yang terkasih. Telepon makin canggih, makin mahal, gak bisa telepon. Yang murah itu yang 400.000 itu dulu, yang cuma bisa SMS itu, saudara, sama telepon. Nah itu ada dia, ada 3 garisnya. Ini handphone gak dapat, saudara. Kan saya bilang handphone saya ini lumayan bagus, bisa matikan AC di rumah. Melalui dari sini saya bisa matikan. Caranya telepon orang di rumah, tolong matikan AC. Saudara-saudara yang terkasih, jadi saya pergi ke desa itu, 1.500 ibu-ibu kumpul. Wow, luar biasa, saudara. Lalu di hari terakhir, hamba-hamba Tuhan mereka nyanyi, saudara. Lalu saya sambil urutkan tangan saya, Tuhan berkati mereka, pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Di desa yang terpencil, jauh dari kameramen, handphone man, iPad man, apa saja yang dipegang oleh man itu, saudara yang terkasih. Mereka jauh dari semua itu, tapi mereka tulus pelayanan, Bapak Ibu. Saya doakan mereka, Tuhan berkati mereka. Waktu saya pulang, saudara yang terkasih, hari Jumat di Jakarta. Hari Sabtu teman saya seorang pengusaha bilang, dia seperti kakak rohani saya waktu di Bogor. Dia bilang, Hen, lu baru pulang dari Kalimantan Barat dari desa. Iya. Hen, gua ada transfer itu. Tolong bagiin hamba-hamba Tuhan di sana. Dan saya transfer saudara yang terkasih ke hamba Tuhan di sana. Mereka dibagi, mereka langsung buat ibadah. Puji Tuhan. Mereka dapat semua dan mereka buat ibadah ucapan syukur. Bayangkan kalau tiap hari saya kirim uang, tiap hari mereka ibadah, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, maksud saya, mereka saya percaya sudah lama berdoa. Tapi Tuhan sedang bekerja. Dan Tuhan bekerja melalui teman saya. Saya hanya menyalurkan sebagai jembatan untuk mereka diberkati oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah takut. Anda sedang mengalami apa sekarang? Tuhan sedang bekerja. Kita nggak lihat. Lalu saudara-saudara yang terkasih, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir dikatakan, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pernah tolong kita, Tuhan sedang tolong kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Keluaran 17 ayat 5 dan ayat yang 6 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalan dari depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel, bawalah juga tongkatmu yang di tanganmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil, dan pergilah. Ingat, pelayanan itu nggak bisa dilakukan seorang diri, nggak bisa. Pelayanan itu nggak ada yang namanya solo karir. Pelayanan itu harus tim, harus bersama-sama. Saya sedang saya punya satu bahan yang judulnya lebih kuat bersama. Lebih kuat bersama. Sendirian enggak kuku, enggak kuat, saudara-saudara yang terkasih. Walau di mana-mana saya lihat kalau ibadah selalu lebih banyak ibu-ibu, lebih banyak wanita dari bapak-bapak. Saya juga enggak tahu di mana saja, saudara. Kalau ibadah umum lebih banyak wanita daripada bapak-bapak. Saya pernah khotbah di Tanah Abang 70 orang, janda semua, saudara yang terkasih. Saya belum pernah khotbah di 7 orang duda, belum pernah. Itu menunjukkan daya tahan wanita lebih hebat dari laki-laki. Tepuk tangan untuk ibu-ibu, mantap itu. Dan saya lebih suka ketemu ibu-ibu daripada bapak-bapak. Sebab kalau ketemu bapak-bapak cuma ditanya, apa kabar Pak? Tapi kalau ketemu ibu-ibu ditanya, sudah makan belum? Sudah minum belum? Itu mantap. Jadi tanpa ibu-ibu kita sepi bapak-bapak. Karena itu hormatilah ibu-ibu. Dan wanita yang paling berbahagia adalah Hawa. Karena dia tidak punya mertua wanita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan, asalkan kita setia. Tahun 1968 di Meksiko, saudara-saudara yang terkasih, ada lomba maraton. Dan kemudian seseorang dia lari dari sebuah negara, dia baru lari beberapa meter, saudara-saudara yang terkasih, belum sampai 2-3 kilo, kemudian dia cedera kakinya. Berdarah semua, saudara-saudara yang terkasih, kakinya. Dan kemudian dia terus berlari. Dia nggak berhenti. Tidak lama kemudian sang juara sudah keluar dan sudah didapati, dan dia dikasih kalung, dikasih medali emas. Saudara-saudara yang terkasih, dan orang-orang mulai pulang semua. Hampir semua orang sudah pulang. Tapi beberapa wartawan melihat ada seorang pemuda yang terus berlari. Walaupun sang juara sudah dikalungkan medali emas.
Dia berlari sambil kakinya terus berdarah. Dan dia terus berlari. Dan beberapa wartawan menunggu. Kita akan tanya orang ini kenapa dia terus berlari. Padahal semua orang sudah pulang. Juara 1 sudah dapat. Dan kemudian dia menyelesaikan panjang lari maraton yang diwajibkan kepada para pelari itu. Dan akhirnya dia berhenti dan dia terduduk. Lalu dia lihat berdarah semua. Lalu wartawan datang dan tanya sama dia. Nama kamu siapa? John. Kamu berasal dari mana? Dari Tanzania. Saya lihat tadi kamu lari terus. Padahal kamu juga tahu bahwa juara 1 sudah diketemukan. Sudah mendapat medali emas. Kenapa kamu lari terus? Lalu dia berkata, negara saya mengutus saya. Bukan saja memulai pertandingan ini. Tapi bagaimana mengakhiri pertandingan ini. Bapak Ibu dengar baik-baik. Tuhan tidak mengutus Anda dan saya di dunia ini. Untuk memulai saja pertandingan perlombaan iman ini. Tapi bagaimana mengakhirinya. Saudara, ikut Tuhan itu bukan masalah juara 1, juara 2, juara 3. Ikut Tuhan itu masalah kesetiaan. Orang yang setia itu yang dicari sama Tuhan. Saya ini gak pintar-pintar amat. Gak pintar. Aduh, Anda kalau tahu saya dulu jurusan SMA IPA. Bukan karena pintar, karena musuhan sama guru IPS-nya, saudara yang terkasih. Kalau ulangan saya dapat 6, itu sudah hasil kerja keras. Artinya injak kaki teman saya kiri dan kanan keras-keras supaya dia bagi jawabannya. Bodoh sekali saya. Tapi kalau saya berdiri di sini saya tahu satu hal. Tuhan yang terus merendah hidup saya. Setia. Alkitab berkata, be faithful until death and I will give you crown of life. Setialah sampai mati maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau khotbah-khotbah pakai bahasa Inggris itu keren juga saudara-saudara yang terkasih. Teman saya udah jadi warga negara orang Kalimantan, warga negara Australia, tinggal di Perth, Australia Barat, saudara yang terkasih. Dan satu kali dia datang ke Jakarta, dia khotbah, dikasih amplop sesudah ibadah selesai. Dia mau naik taksi disusul lagi, Pak, karena Bapak, kan tadi saya udah terima. Enggak, karena Bapak khotbah pakai bahasa Inggris, jadi dapat lagi 1 amplop. Saya sudah khotbah putih-putih bahasa Inggris, amplop cuma 1, enggak apa-apa saudara yang terkasih. Saudara, ini bukan masalah uang, tapi masalah kesetiaan. Mari kita berlomba. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini dimulai, saudara yang terkasih, dengan perintah, pergilah kamu jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Tuhan akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Semua orang yang hidupnya membawa jiwa bagi Tuhan, ada mahkota yang sedang menunggu Anda. Ada kemuliaan yang menyertai Anda. Saya tutup Alkitab saya supaya saudara tahu saya sudah mau selesai khotbah. Saya ingat sebuah kisah Alexander Agung. Adalah seorang tokoh perang yang luar biasa. Dia sangat dikagumi saudara-saudara yang terkasih di seluruh dunia. Beberapa negara Eropa termasuk Turki ditundukkan oleh dia. Dia berasal dari sebuah kerajaan tua di Yunani namanya Makedonia, saudara. Dan dia ada di sana Bapak Ibu yang terkasih. Dia begitu hebat. Tapi satu kali waktu dia sakit keras dan hampir meninggal, dia panggil orang-orang kepercayaannya, dia berkata begini, kalau saya meninggal nanti tolong buat peti mati saya. Lubangkan peti mati itu di kiri dan kanan saya, supaya saya bisa keluarkan tangan, supaya tangan saya bisa dikeluarkan dari sana. Dan tolong kalau saya meninggal, hamparkan semua harta saya di jalan-jalan yang akan saya lalui untuk menuju tempat peristirahatan saya yang terakhir. Dan tolong kalau saya meninggal panggil dokter yang paling baik, terbaik di kerajaan saya ini, untuk mereka memikul peti mati saya. Supaya dunia tahu, dokter terbaik pun tidak pernah bisa menyelamatkan nyawa saya. Supaya dunia tahu harta saya yang begitu banyak tak bisa menolong nyawa saya. Supaya dunia tahu saya pulang dengan tangan kosong, nggak bawa apa-apa. Tapi Anda dan saya pulang dengan kemuliaan Kristus. Kita pulang dengan mahkota karena ada banyak jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan berkata, pergilah kamu, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Haleluya. Karena itu mari terus setia sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku.
di setiap waktu. Nyata, mari berdiri bersama-sama. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Lord, I give you my heart. Oh, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku. Oh, di setiap waktu. Nyata, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way with me. Saya nggak tahu saudara sedang menghadapi masalah seperti apa. Tapi ingat, Tuhan pernah tolong Anda, dan Tuhan sedang menolong Anda, dan Tuhan bahkan dia berdiri di depan Anda dan saya. Tidak ada jalan yang Anda lewati yang tidak ada Tuhan di dalamnya. Kalau Tuhan yang menghendaki gereja ini ada, maka Tuhan yang akan pelihara gereja ini. Kalau Tuhan yang menghendaki keluarga kita ada, maka keluarga kita akan dijaga oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan keturunan ilahi dalam keluarga kita, maka anak-anak kita dipelihara oleh Tuhan. Kalau pekerjaan, bisnis, usaha kita Tuhan yang percayakan, maka Tuhan akan bertanggung jawab. Karena itu jangan pernah lalai lari daripada Tuhan. Jangan cepat Anda menyerah, sebab Tuhan tetap bekerja dan sedang bekerja. Bahkan Dia menanti Anda di depan. Semua jalan yang Anda lalui sudah Tuhan bereskan. Cuma kadang-kadang kita yang tidak mau melihat itu. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu dalam ruangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, siapapun kami yang sedang menghadapi masa sukar, biarkanlah kami menghadapi itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus setiap kami bisa melewatinya. Karena kami percaya Tuhan tidak menciptakan kami untuk kalah, tapi Tuhan menjadikan kami jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tidak ada satu persoalan di dunia ini menjadi tandingan daripada Tuhan. Tuhan adalah pencipta dan semua yang ada cuma ciptaan. Karena itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau yang menolong. Berkati semua anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Salak Parang ya Bapak. Kiranya firman yang telah Kau tabur ini Tuhan boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu, kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu. Pakai lebih dahsyat lagi, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik,
Kau jaga, Kau lindungi keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah Kau lepaskan, yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan Tuhan. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biar Kau buat berhasil dan beruntung Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum pulang kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!